10 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas PPKN PJBL. Anggota dari kelompok kami yakni yang pertama ada saya, Dewi Fatma Humairah, Uma Laila Septiana, dan Aulia Indah Kurniati. Pada video YouTube Sejarah Indonesia menjelaskan bahwa terjadi berbagai peristiwa sebelum Orde Baru. Peristiwa-peristiwa tersebut diantaranya ada G30 SPKI, Tritura, Super Semar, dan dualisme kepemimpinan. Peristiwa-peristiwa tersebut banyak menelan korban, seperti ketika G30 SPKI menewaskan 7 jenderal yang kini kita kenal dengan pahlawan revolusi. Ketika Tritura, banyak masyarakat yang kelaparan dikarenakan harga bahan pokok yang naik, dan pemerintah justru sedang fokus pada proyek-proyek mercusuar. Hal tersebut menimbulkan emosi masyarakat, sehingga banyak terjadi demonstrasi-demonstrasi di Indonesia. Dari demonstran-demonstran yang ada, demonstran tersebut menuntut 3 hal, yakni dibubarkannya PKI, dibersihkannya kabinet dari PKI, dan turunkan harga barang. Namun hal tersebut tidak diterima oleh Presiden Soekarno. Justru Presiden Soekarno membubarkan kabinet Dikora dengan mengganti, yakni melantik 100 menteri dan diciptakannya pasukan Cakrawirawa. Hal tersebut semakin menyulut emosi masyarakat, hingga pada akhirnya ketika sidang, Presiden Soekarno diboikot oleh masyarakat dan akhirnya pindah dari sidang ke Istana Bogor. Di Istana Bogor, Soekarno beserta jajarannya membuat konsep surat perintah yang ditujukan kepada Soeharto. Surat perintah ini disebut Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret, yang berisi tentang pemberian mandat terhadap Soeharto untuk memulihkan kondisi politik dan kewibawaan pemerintah. Super Semar ini menjadi tonggak lahirnya Orde Baru yang berisikan bahwa tanggal 12 Maret 1966, Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi yang bernaung, berlindung, dan seasas dengan PKI. Hal ini mendapat dukungan dari rakyat karena salah satu Tritura dipenuhi. Dan pada tanggal 18 Maret 1966, dikeluarkan keputusan Presiden nomor 5 yang berisi tentang penahanan 15 menteri terlibat dan terduga tidak baik dalam penyelesaian G30 SPKI. Munculnya Super Semar ini awal dari timbulnya dualisme kepemimpinan nasional yang mana masyarakat berpersepsi bahwa Soekarno tidak aspiratif dan Soeharto sangat aspiratif. Tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno berpidato tentang Nawaskara yang membicarakan tentang rasa tanggung jawab atas sikapnya dalam penyelesaian G30 SPKI, dan hal ini ditolak oleh MPRS. Soeharto mendapat mandat dari MPRS untuk membentuk kabinet baru, yaitu Kabinet Ampera pada tanggal 28 Juli 1966. Kabinet Ampera bertugas menstabilkan politik dan ekonomi. Program yang dijalankan yaitu perbaikan sandang dan pangan masyarakat. Dualisme kepemimpinan nasional menimbulkan dampak buruk pada kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia. Hal ini membuat para pemimpin ABRI membujuk Soekarno untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto dengan tujuan mencegah perpecahan rakyat dan menyelamatkan lembaga kepresidenan serta diri Soekarno sendiri. Mr. Hardy meminta Soekarno mengakhiri dualisme kepemimpinan dengan menyarankan Soekarno untuk menyatakan bahwa dirinya sudah nonaktif di sidang MPRS dan menyetujui pembubaran PKI pada tanggal 22 Februari tahun 1967. Presiden Soekarno resmi mengundurkan diri sebagai presiden. Pada tanggal 7 Maret tahun 1967, pada sidang MPRS dihasilkan ketetapan MPRS nomor 33 yang berisikan penarikan mandat Soekarno dalam kekuasaannya
di pemerintahan Indonesia. MPRS akhirnya mengangkat Soeharto sebagai presiden dan melantiknya pada tanggal 12 Maret tahun 1967 oleh Jenderal Ahana Nasution dan menjadi awal dimulainya Orde Baru. Kami terjadinya peristiwa G30 SPKI, Tritura, Super Semar, dan dualisme kepemimpinan nasional menggambarkan bahwa persatuan dan kesatuan Indonesia dalam kondisi tidak baik. Krisis politik, ekonomi, dan sosial yang ada menyebabkan rakyat menderita. Sedangkan di sisi lain, pemerintah malah memikirkan masalah proyek mercusuar yang mereka anggap dan mereka beralasan bahwa proyek mercusuar itu upaya Indonesia agar lebih dikenal oleh dunia. Padahal kondisi rakyat lebih penting dan perlu diperhatikan. Karena pemerintah yang kurang peduli, rakyat menjadi emosi dan melakukan aksi. Rakyat ingin pemerintah membubarkan PKI, membersihkan kabinet Bikora, serta membuat perbaikan ekonomi rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Orde Lama lebih ingin Indonesia dikenal dunia dibandingkan memikirkan kondisi rakyatnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.